Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom, boleh saya melihat lambaian tangan-tangan orang yang diberkati Tuhan. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan Shalom. Lambaikan tangan saudara, boleh lihat kiri kanan, Shalom. Amin. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah. Kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan kita percaya pagi hari ini Tuhan Yesus, Dia hadir bagi setiap kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau datang, kita bersyukur. Sebab kasih dan anugerahnya tidak pernah terbatas atas hidup kita. Mari tanggalkan setiap beban apapun juga, biar kita senantiasa fokus pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu melawat setiap kami. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu. Sebab itu kami memuji-Mu, bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu, Yesus. Engkau hidup, Engkau ada bersama kami di tempat ini. Nama-Mu dimuliakan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami pagi hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau layak terima segala kemuliaan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari pagi hari ini datang pada Tuhan, kita sembah Dia, katakan yang terindah, hati yang mulia. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
sama-sama serukan. Yesus Engkau Ku kagumi. Mari pagi hari ini kita sembah Tuhan, naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap pengorbanan Tuhan, buat setiap kasih Tuhan. Katakan sama-sama, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama karya terbesar, mari kita sembah Dia yang selamatkanku. Engkaulah harta tiada ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, karya terbesar, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Kami bersyukur, kami kagum akan Engkau, sebab itu kami naikkan pujian kami. Karya terbesar dalam hidupku, katakan pengorbananmu yang samakanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku karya terbesar. Ya Tuhan Yesus yang sama, mari sembah Dia, sembah Dia. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Engkau layak kami sembah, ku kagum. Mari sama-sama angkat suaramu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Kami kagum akan Engkau, sebab itu kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna. Kami memuji nama-Mu, kami mau memberi yang terbaik. Kami mau menyembah Yesus. Haleluya.
Mari bebaskan roh kita. Kita sembah Dia. Kita sembah Yesus. Biarlah labaya sadara labara labara labaya namo. Guria labara labaya se. Guria labaya sadara lamo. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hidaralamu. Gurialamaya sadaralamu. Haleluya. Hidup, Engkau hidup. Engkau bangkit memberi kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Oh, ralaba ya sada. Hidaralaba ya se. Gurialaba takaralabo. Amin. Hidaralaba takaralaba ya se. Kami datang padamu memuji-Mu. Segala kemuliaan, segala mazmur dan pujian. Hidaralabatsakaralabayase. Yesus, Yesus. Mari panggil namanya, berseru pagi ini padanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Mu memenuhi setiap kami. Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kami membutuhkan-Mu Yesus. Terima kasih. Mari nikmati kasih Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia melawat setiap hidup kita. Mari sembah Dia. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai selain-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Katakan, bagi-Mu Tuhan. Mari beri yang terbaik. Pujian, amin, amin. Hormat kemuliaan, tiada ternilai selain-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Katakan, bagi-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah
sembah Yesus. Tiada ternilai salibmu, sungguh berharga Engkau. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Mari berikan kemuliaan bagi Yesus. Bagimu Tuhan sekarang dunia, hormat kemuliaan, kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan. Amin. Sungguh berharga, katakan bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu. Oh, sungguh berharga. Sekali lagi bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu. Amin. Sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau. Katakan Yesus sekali lagi, sungguh berharga Engkau Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Yang percaya katakan, ku tak gentar, karena ku tak. Dia pegang, Dia pegang di esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama dengan segenap hatimu katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Kami percaya Tuhan, karena ku tak. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, yang percaya katakan, jadi berarti
sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya hidup kami berarti sebab Yesus hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, kita yang siap merayakan kebangkitan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dimenangkan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Kita siap merayakan kebangkitan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Mau beri yang terbaik? Katakan sama-sama haleluya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan. Mari dengan segenap hati. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Sama-sama nyanyikan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Mari serukan. Mari rayakan. Amin. Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Mari rayakan dari Tuhan kita. Katakan sekali lagi, rayakan. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan dengan sukacita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Kita serukan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah, marilah rayakan, marilah, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Ayo, haleluya. Mau merayakan kebangkitan Tuhan lebih dahsyat, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat. Yeay. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Mari umat Tuhan
sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah pengamatku. Yang hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah. Mari sama-sama angkat suaramu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dia ada di dalam. Katakan bergerak di hidup Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Yang menuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Yang percaya nyanyi dengan iman. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus katakan Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lebih lagi katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dia layak terima segala pujian dan sembah. Amin. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi katakan He's so good. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you. Amen. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amen. Mari berikan sorak-sorai lebih dahsyat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Percaya Dia ada untuk mengubah setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari dengan pujian ini sebagai doa dan pengharapan kita. Hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari katakan dengan segenap hati, hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersama. Hanya ini terimalah persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari angkat suara sama-sama katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Ralamaya, ralamaya, Tuhan bersembah. Pakailah hidup setiap kami, ya Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seperti firman-Mu katakan Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Dan Adam yang kedua adalah makhluk pemberi hidup. Dan kami mau katakan roh pemberi hidup itu ada dalam hidup kami. Roh pemberi hidup itu yang besar itu ada di dalam hidup kami. Berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu katakan Tuhan Yesus, bahwa Engkau mengarahkan kami Tuhan terus mencapai pada kesempurnaan di dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pelunasan pembayaran hukum Tuhan melalui kematian Yesus
Dan pada hari ketiga engkau bangkit dan menyatakan bahwa engkau tidak berasal dari dunia, engkau berasal dari surga. Maka ketika engkau bangkit, kau harus kembali kepada surga. Dan surga, bahkan kekuasaan itu menjadi milikmu. Engkau berkuasa atas bumi, bahkan surga. Terpujilah namamu hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita tahu Jumat kemarin dia menyelesaikan semuanya secara hukum, dia melunasi. Dan hari ini dia bangkit. Saya satu kali kemarin saya mengikuti ada sidang pengadilan, saudara. Waktu saya mengikuti sidang pengadilan, kemudian saya sedang duduk. Saya tidak kenal, ada satu perempuan. Kita lagi duduk, kita ngobrol rame-rame, kita lagi ketawa. Ibu itu terus tunjuk-tunjuk gitu. Tunjuk-tunjuk gitu, saya nggak ngerti. Dia ini nunjuk siapa gitu. Ibu ini ibu biasa saja. Dia tunjuk-tunjuk, dia tunjuk. Terus saya perhatikan, saya gitu. Saya gitu. Iya, ibu gitu. Terus saya bilang, kenapa? Saya tanya dia kenapa? Saya lihat ada sesuatu yang berbeda. Ada aura yang berbeda dari ibu. Ada aura yang kuat keluar dari ibu. Dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang percaya. Yang saya mau katakan kepada saudara hari ini, percayalah bahwa Yesus mati, dia menjadi roh pemberi hidup. Roh pemberi hidup yang besar itu ada di dalam hidupmu. Yang mengerti, katakan amin. Roh yang besar itu dia ada bersama dengan saudara, dia yang menuntun saudara, dia yang mengajari saudara. Jadi saya katakan, kalau orang bilang begini, ada sesuatu di dalam hidupmu, saudara nggak usah kaget, sebab ada roh Allah. Saudara mengerti? Satu kali Maria sudah meninggal. Waktu satu kali Maria sebelum meninggal, dia kecelakaan besar, saudara. Kemudian dia harus masuk ke rumah sakit. Kita cari tahu siapa yang nabrak. Kemudian waktu yang nabrak ini kebetulan kenal sama suami saya. Dia orang asli suku sini. Kemudian dia cari, ketemu kita di rumah sakit. Ada saya, ada Ibu Akim, dan ada beberapa orang di rumah sakit. Kemudian ini bapak ini dia nggak berani ngomong banyak. Sesudah itu selesai pertemuan itu dia datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya, bapak ini tanya, saya takut lihat ibu. Saya bilang, kenapa Pak? Waktu di rumah sakit saya lihat mata ibu itu takut setengah mati. Saya cari tahu siapa ibu. Ternyata ibu pendeta. Saya mau katakan bukan pendeta saja yang punya roh yang luar biasa. Saudara dan saya punya roh yang luar biasa. Yang mengerti, katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara tahu ada roh yang besar? Kalau ada roh yang besar dalam hidup saudara, saudara jangan hidup di dalam ketakutan. Kalau saudara ada roh yang besar dalam hidup saudara, saudara jangan takut terhadap kematian. Ketika ada roh yang besar dalam hidup saudara, saudara percaya dia yang akan menuntun saudara sampai pada kekekalan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kita belajar hari ini berbicara tentang kemenangan atas maut, ya. Jadi kemenangan Yesus atas maut. Saya akan banyak kupas baca firman Tuhan supaya saudara mengerti, supaya kita tidak salah. Ya, jadi saudara nggak usah bosan-bosan, yang punya catatan saudara bawa buku, saudara catat supaya di rumah saudara bisa pelajari kembali. Ya, kita baca sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya minta suara yang lantang. Yoni gak datang. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Ayat yang pertama. Dan sekarang
Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima di dalamnya, kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal terus seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada ayat yang ke-8. Ya, ayat ke-57 disambung ayat ke-57, 58. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Saya mengutip ada satu pernyataan. Dia satu orang, dia bukan dari orang Kristen. Tetapi satu kali dia ditangkap. Dia orang Aceh, saudara. Jadi ketika dia ditangkap Tuhan, kemudian dia bertobat, dia terima Yesus. Dia katakan waktu dia ditangkap, kemudian dia terima Yesus. Di dalam rohnya, spiritnya dia katakan, aku harus melayani Tuhan. Karena aku gak mau mati dengan tangan yang kosong menghadap Bapakku. Dia katakan aku akan giat bekerja untuk melayani Tuhan. Karena apa? Satu kali ketika aku kembali sebagai anak, waktu saya pulang dan bertemu dengan orang tua saya, maka ada sesuatu yang saya bisa kembalikan kepada orang tua saya. Itu adalah statement dia. Yang saya mau katakan kepada saudara di sini, giatlah di dalam melayani Tuhan. Apakah kita berpikir waktu kita katakan giatlah melayani Tuhan, kemudian kita berbondong-bondong sama-sama, yuk kita jadi hamba Tuhan? Tidak. Saya mau katakan ketika dia katakan giatlah melayani Tuhan di dalam pekerjaan saudara. Ketika saudara ada di dalam pekerjaan, mungkin saudara sebagai pemimpin di satu perusahaan besar, atau saudara bekerja di dalam bidang apapun. Saya mau katakan di sana saudara, ceritakan perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara harus menceritakan perbuatan Tuhan. Dengan apa? Dengan perilaku kita. Dengan kehidupan kita yang berbeda. Kehidupan yang sungguh-sungguh, yang orang bisa lihat begini, gak salah kalau dia jadi orang Kristen. Kalau dia punya hidup kudus, dia punya hidup apa? Saleh. Ada satu kebenaran yang bisa diceritakan kepada orang lain. Tetapi saya mau katakan, kebanyakan dari kita, ketika kita percaya kemudian kita menerima Yesus, saya mau katakan banyak dari kita masih tetap melakukan hal-hal yang tidak, yang dilarang oleh firman Tuhan. Maka saya katakan sama seperti Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara tahu latar belakang jemaat yang ada di Korintus. Di Korintus itu ada 7 dosa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Maka di sini dia katakan tetap teguh pegang firman Tuhan. Paulus dia berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan kalau kamu mau menerima keselamatan, pegang teguh itu. Kecuali dia katakan kalau kamu sia-sia meninggalkan Tuhan. Maka saya katakan di sini masih banyak anak muda yang belum menikah.
Saya katakan, ayo jangan buang apa yang Tuhan sudah buat karena seorang laki-laki. Saudara tinggalkan Tuhan karena sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena satu kali kita akan tinggalkan. Dan saya boleh mendorong orang tua yang ada di sini. Saudara harus memiliki ketegasan sama seperti Nehemia. Nehemia dia berbicara, dia adalah ahli hukum di dalam firman Tuhan. Dia katakan jangan biarkan anak-anakmu menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Kenapa firman Tuhan katakan satu kali saudara harus bertanggung jawab tentang anak yang dititipkan kepada saudara. Yang mengerti, katakan amin. Di sini dia katakan, saya berbicara gini, Paskah itu dalam perjanjian lama itu berbicara tentang kebangkitan atau kelepasan bangsa Israel dari tekanan perbudakan. Itu saya sudah ceritakan banyak sekali, saya katakan perbudakan di Mesir 400 tahun. 400 tahun itu bukan waktu yang sedikit, mereka mengalami tekanan di dalam perbudakan. Bagaimana ketika mereka mau mencari Tuhan, mereka tidak diizinkan untuk mencari Tuhan. Ketika Musa katakan lepaskan bangsa ini untuk mereka boleh beribadah, mereka tidak kasih, bahkan tekanan demi tekanan lebih lagi diberikan kepada bangsa Israel. Itu Paskah menurut orang-orang Yahuda atau di dalam perjanjian lama. Sedangkan Paskah menurut perjanjian baru itu berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Yang ditulis tadi di dalam ayat yang keempat, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia dibangkitkan. Kemudian kita bisa melihat di sini kebangkitan Yesus itu bukan dongeng. Katakan kanan kiri. Kebangkitan Yesus bukan cerita dongeng. Ngomong kanan kiri. Kebangkitan Yesus itu bukan dongeng. Sebetulnya apa sih arti kata kebangkitan? Kebangkitan itu kata dasar dari bangkit yang artinya bangun dan hidup kembali. Saudara bisa mendengar banyak cerita, banyak orang yang mati kemudian dibangkitkan kembali tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi Yesus dia mati, dia bangkit, kemudian apa? Dia melakukan perkara besar untuk dunia. Di sini kita lihat, saya katakan kematian Kristus itu bukan dongeng. Tetapi ini adalah fakta sejarah. Kalau saudara googling, saudara akan lihat ini fakta sejarah bahwa Yesus itu mati. Bahkan dia membuktikan bahwa dia bangkit, dia berbicara kepada beberapa orang. Yang pertama dia berbicara kepada Kefas. Dia menampakkan diri kepada Kefas. Setelah dia menampakkan diri kepada Kefas, dia menampakkan diri kepada 12 murid. Kemudian setelah 12 murid, kemudian dia menampakkan diri lebih dari 500 dalam pada satu masa. Kemudian dikatakan dia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul dan terakhir kepada Rasul Paulus. Artinya apa? Dia menyatakan diri bahwa dia hidup. Bahwa kematian tidak sanggup untuk menahan dia. Karena firman Tuhan katakan Yesus tidak berasal dari dunia. Yesus berasal dari surga. Dia harus kembali kepada surga. Di sini dia katakan dia menampakkan dirinya. Kemudian saudara lihat di dalam cerita ini, saudara baca di dalam Matius, itu kejadian yang spektakuler. Mungkin kalau zaman sekarang itu heboh luar biasa. Itu viral luar biasa. Tapi zaman dulu kan tidak ada. Tapi di sini kita bisa melihat kebangkitan Yesus itu diselewengkan oleh mahkamah agama pada saat itu adalah Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah kelompok organisasi garis keras pada masa itu. Ya, kemudian kita coba baca di dalam Matius 28.
ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kita baca dulu perikopnya. Perikopnya adalah dusta siapa? Mahkamah Agung. Kebohongan dari Mahkamah Agung, yaitu Sanhedrin. Yuk kita baca ayat ke-11. 2, 3. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar apa? Kepada serdadu-serdadu itu. Kemudian ayat 14. Semua bagian sini enggak ada suara. 14, 2, 3. Dan terus ya, kita bisa melihat kematian Yesus itu mau ditutup supaya orang tidak mengakui kebangkitan Yesus. Dengan cara apa? Mereka kasih duit kepada serdadu-serdadu orang mana? Orang Romawi. Ya, mereka kasih uang. Mereka katakan gak usah cerita kalau bahwa Yesus itu bangkit. Kamu gak usah ngomong kalau bahwa Yesus itu bangkit. Ngomong aja bahwa mayat itu dicuri sama murid-muridnya. Kita bisa melihat gini, hal yang sangat penting pun diselewengkan dengan orang-orang yang mengerti tentang kebenaran firman. Tujuannya apa, saudara? Saya berpikir, saya katakan, tujuannya apa? Sampai mereka itu mau menutup tentang kebangkitan Yesus. Kemudian saya mendapatkan satu tujuan mereka, supaya orang-orang Yahudi ini, orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Orang Yahudi itu dia punya agama yang namanya apa? Agama Yudaisme. Agama Yudaisme saya mau katakan hampir mirip dengan apa yang dilakukan saudara tiri kita. Ya, mereka hampir sama, cara peribadatannya pun hampir sama seperti itu. Mereka itu berpikir tujuan mereka memberhentikan supaya mereka tidak menyatakan bahwa serdadu ini tidak menyatakan bahwa Yesus itu bangkit, dengan tujuan supaya orang-orang Yahudi itu tidak merubah kepercayaannya dengan mengikuti Yesus. Maka dibuatlah cerita bahwa Yesus mayatnya dicuri. Mayat Yesus diambil oleh murid-muridnya. Tetapi saya mau katakan setiap kebenaran itu tidak pernah bisa ditutupi. Serdadu-serdadu yang terima uang, saya percaya pasti ada salah satu mereka pasti cerita. Dan ketika mereka menceritakan ini, ditangkap oleh Matius, maka Matius ini menuliskan secara lengkap tentang pembohongan ini. Jadi kita bisa melihat di sini. Kemudian kita bisa lihat tujuannya kita tahu. Ya, supaya apa? Kepercayaan orang-orang Yahudi itu tidak berubah. Kemudian kebangkitan Yesus, kita harus mengerti, kebangkitan Yesus itu menjadi dasar bagi iman saudara dan saya. Ini sebagai dasar iman bagi orang percaya. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Sudah dapat? Ayo kita baca ayat ke-15. 1 Korintus 15. Ya. Ayat ke-12 kita baca sama-sama. 2, 3. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga apa? Tidak dibangkitkan. Tetapi tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap karena terus 16 sebab dan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu terus jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka orang-orang yang paling apa? Ayat ke-20. Ya. Jadi dia katakan gini. Yang pertama, kebangkitan Yesus kita harus mengerti sebagai dasar iman kepercayaan kita. Paulus dia bilang gini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan kalau dia ini cerita tentang kebangkitan Yesus. Dia berbicara pelayanannya tentang kebangkitan Yesus. Kemudian dia katakan kalau sampai Yesus itu gak bangkit, sia-sia pemberitaan dia. Dia menjadi pendusta bagi Allah. Maka saya katakan kita harus percaya ketika kita meninggal, kita mati, kemudian kita pada sampai saat di mana nafiri itu dibunyikan. Ketika sangkakala itu dibunyikan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15, itu seperti dia katakan seperti kilat wus dalam sekejap mata. Maka orang-orang yang mati di dalam kubur, itu yang mati di dalam kubur sebelum kita, waktu dia mati dan sangkakala itu berbunyi, orang yang mati dalam kubur, dia akan hidup lebih dulu. Dia akan bangun lebih dahulu. Kalau seumpamanya pas kedatangan Tuhan, saya masih belum meninggal, yang akan bangkit dulu adalah dia akan bangkit. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, menaruhkan pengharapannya kepada Yesus, Alkitab mencatat mereka terlebih dahulu akan bangkit. Setelah mereka bangkit saudara, maka saudara dan saya akan diubah di dalam sekejap mata. Bagaimana berubah dalam sekejap mata? Sekejap mata gini loh. Berubah. Kemudian kita diangkat bersama-sama dengan Kristus. Kemudian kita memasuki yang namanya perkawinan anak domba. Maka di sini dia katakan, ini adalah dasar kepercayaan saudara dan saya. Ini adalah pengharapan saudara dan saya. Kenapa kita mengikut Yesus? Kenapa kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa saya harus ke gereja? Kenapa saya harus menjadi contoh? Karena ada satu kali kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nafiri itu dibunyikan. Kemudian waktu bunyi semua dibangkitkan. Kemudian baru bersama-sama dengan kita. Bagaimana dengan yang tertinggal? Bagaimana orang-orang yang tertinggal? Orang-orang yang tertinggal dikatakan mereka akan masuk di dalam penganiayaan besar, yaitu masuk di masa anti Kristus. Kita jangan bercanda. Dulu banyak orang yang bercanda gini, Lin, nanti kalau lu pengangkatan, nanti rumah lu kasih gua ya, sok ambil. Lin, nanti harta kasih gua, sok ambil. Nggak penting gitu. Mereka berpikir gini, bahwa pengangkatan saudara dan saya itu cuma cerita bohong. Enggak. Alkitab sudah menulis tentang kelahiran ya. Waktu dia berbicara bahwa akan lahir seorang laki-laki dan diberi nama Immanuel, dan itu digenapi. Setelah itu saudara, nubuatan tentang kematiannya digenapi.
Kebangkitannya digenapi. Kebangkitannya digenapi. Yang belum digenapi adalah kedatangan Yesus kedua kali. Saya mau katakan 4 ini nubuatan sudah digenapi. Kenapa 1 dia tidak genapi? Saya tidak percaya. Sekarang banyak orang sedang pergi ke Israel. Mereka sedang melihat ada satu tempat. Dan di tempat itu dikatakan 1 kali Tuhan akan turun di tempat itu. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya bisa berangkat ke Israel. Ada anak rohani saya, dia katakan, Mem, mau berangkat ke Israel Desember. Mami udah pernah berangkat? Belum. Nggak percaya Mami nggak pernah berangkat. Nggak pernah. Kita berdoa, Mam, supaya Mami bisa berangkat. Saya mau katakan, ini yang diceritakan firman. Jadi dia katakan kebangkitan ini adalah dasar kepercayaan saudara. Dasar iman kita kepada Tuhan. 1 kali ketika kita dipanggil Tuhan, kemudian sangkakala itu dibunyikan saudara dan saya, kita akan bangkit dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kemudian yang kedua, kebangkitan Yesus yang kedua menjadi pengharapan untuk hidup yang kekal. Yang dituliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Oleh Injil itu kami diselamatkan asal kamu apa? Teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali apa? Kita berubah setia. Dia katakan ini pengharapan kita sebagai orang percaya. Dia mau katakan bahwa ini loh pengharapanmu. Pegang erat itu, maka kamu akan mengalami ini jika kecuali ketika kita meninggalkan Tuhan. Ada satu kali, ada satu orang dia datang sama saya. Dia katakan, Bu Linda, saya mau tanya. Saya pernah murtad, saya pernah tinggalkan Tuhan. Bisa enggak? Karena saya tahu sekarang bahwa kebenaran ada pada Yesus. Saya mau dibaptis. Kemudian saya katakan sama dia, Tuhan masih kasih kemurahan untuk kamu bisa bertobat. Kalau kamu sudah tidak dikasih kemurahan untuk Tuhan, pada saat kamu murtad meninggalkan Tuhan, kamu dipanggil pulang Tuhan, habis cerita kamu. Ya, dia katakan habis itu cerita kita. Maka saya katakan masih ada kemurahan Tuhan. Saudara dan saya bisa datang di tempat ini dengar firman Tuhan. Dan firman itu menjadi langkah kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap pegang erat apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, kita pegang erat itu. Saya melayani orang yang mengalami sakatul maut. Mungkin saudara tahu yang namanya Bapak Aang. Waktu dia mau meninggal, dia udah gak bisa ngomong, saudara. Dia sudah kolap dan dia gak bisa ngomong. Jam 12 malam, hampir 12:30 pagi. Keluarganya dari Jakarta telepon saya. Dia katakan, Tante Linda, Aang sudah gak bisa ngapa-ngapain. Saya katakan coba sambungkan, taruh di telinga dia. Dia udah gak bisa ngomong, dia udah gak sadar. Kemudian saya cuma ngomong gini, Ang, kamu tahu kamu sudah pegang kebenaran firman. Kalau nanti ada yang panggil kamu, satu hal yang kamu harus tahu, namanya Yesus. Saudara atau orang gak bisa ngomong, koma. Dia bisa ngomong gini, amin. Selesai itu dia tetap koma. Kemudian selesai saya berdoa, saya tuntun dia. Saya katakan Tuhan yang akan tuntun kamu. Kemudian selesai jam 1 saya ditelepon. Waktu jam 1 saya ditelepon, saudara saya cuma dengar gini. Itu di telinga saya. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan saya cuma minta satu. Bukakan surga untuk dia lihat surga.
Supaya ketika Tuhan panggil dia tidak menjadi takut. Saya ngomong sama dia, kamu lihat ada surga yang kamu bisa lihat. Kamu percaya bahwa Tuhan itu menjadi pengharapanmu. Kemudian saya serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Persis di telinga saya, dia gini, gak ada. Dia gak ada. Seminggu di kuping saya dengar suara AA. Jam 1. Bukan ngomong begini di kuping. Itu rasanya terus keingat-ingat itu ngomongannya AA. Yang saya mau katakan kebangkitan Yesus untuk apa? Untuk pengharapan ini hidup yang kekal. Jadi maka saya katakan, saya dorong saudara. Jangan main-main dengan kekristenan kita. Jangan main-main dengan iman kita. Jangan main-main dengan kepercayaan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Yesus yang ketiga, dia merebut kunci kerajaan maut. Alkitab dia berbicara, dikatakan dalam Efesus, saudara dengar ini. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya dia katakan, yuk sama-sama kita baca. Yuk 2, 3, Efesus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Udah dapat? Kita baca, 2, 3. Efesus 4 ayat 8 ya. Itulah sebabnya Nats itu, Alkitab ya. Sebentar saya lihat. Betul? Efesus 4 ayat yang ke-8. Nah, yuk. Yang ke-8 ya. Itulah sebabnya kata Nats apa? Terus? Ke paling bawah. Jadi kita lihat gini. Waktu dia bangkit, yang dia kerjakan apa? Dia turun ke dunia orang mati. Waktu dia turun ke dunia orang mati, dia katakan dia merebut kunci alam maut. Ya, dia merebut kunci alam maut. Waktu dia pergi ke dunia orang mati, coba kita lihat di dalam 1 Petrus, siapa yang ada di dunia orang mati ini? Coba baca 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Saya minta saudara bisa paham supaya kita tidak menoleh ke kiri ke kanan dalam kita mengikut Tuhan. Yuk 1 Petrus 3. Udah dapat? Ayat yang ke-19 sampai 20. 2, 3. Dan terus siapa? Karena saya beritahu saudara gini, ketika zaman Adam ya sampai pada Musa itu dipakai yang namanya hukum kasih, bukan hukum kasih karunia, hukum hati nurani. Artinya apa? Selama hati nurani saudara tidak menuduh saudara, maka itu tidak dihitung dosa. Maka saudara lihat di dalam sejarah itu, di mana ada orang tua kawini anak ya mereka enggak apa-apa. Ya, terus mertua kawini menantu yang tidak ada masalah. Dan ketika dilihat hukum ini tidak bermanfaat, maka Allah memberikan hukum, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah sebagai rambu-rambu bahwa ini salah, ini benar. Dan hukum Taurat itu diberikan kepada Musa dan diteruskan kepada bangsa Israel. Dan pada saat ini dikatakan di sini Alkitab mencatat, ketika dia turun dia katakan dia mengambil kunci alam maut. Di situ dia katakan dia tidak menginjil, bahasa Inggrisnya dia katakan tidak menginjil. Dia mendeklarkan lain. Yesus itu dia katakan dia turun, dia tidak menginjil kepada orang-orang yang mati, enggak.
Tapi dia mendeklarkan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan hukum kematian. Kemudian dia deklarkan. Kemudian Alkitab berbicara, dikatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Dia katakan segala kuasa itu diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Kuasa di mana? Di surga maupun di bumi. Kuasa itu, kekuatan itu ada di tangan Yesus. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini, ini ada satu untuk pembebasan saudara. Enggak segampang itu saudara. Pembebasan melalui satu jalur yang terus-menerus proses demi proses. Kemudian dari dia kematian, dia mencabut semua tuntutan itu. Kemudian waktu dia bangkit kemudian dia turun ke dunia orang mati. Dia mendeklarkan bahwa dia sudah menyelesaikan itu. Dia ambil kunci alam maut. Dan kunci alam maut ada di tangan Yesus. Dan firman Tuhan katakan, coba kita buka yuk Matius 28, 18. Yuk sama-sama baca 28 ayat 18. 2, 3. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah apa? Diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba buka Wahyu yang pertama ayat yang ke-18. Yuk kita baca. 2, 3. Ya, saya akan baca dulu mulai dari ayat. Ya, ayat yang sebelumnya 17. Ketika aku melihat dia tersungkur, aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut. Aku adalah apa? Yang awal dan yang akhir. Ayat ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati namun apa? Terus memegang segala apa? Kunci alam maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus yang memegang kunci kerajaan maut. Dia mati. Itu yang diberikan bagi saudara. Maka saya katakan, kalau saya melihat banyak orang Kristen dengan mudah meninggalkan imannya, saya tidak pernah habis pikir. Karena dia tidak paham firman Tuhan. Bahkan ada yang menjadi hamba Tuhan. Dia tinggali Yesus. Bahkan bukan cuma ninggali Yesus, saudara. Alkitab ditaruh di pantatnya, saudara. Kenapa orang Kristen gak marah? Karena waktu dia dudukin Alkitab, ini yang akan berwenang yang punya Alkitab. Itu Allah. Amin. Kita tidak punya hak untuk membela. Karena pembelaan ini adalah punyanya Tuhan. Waktu pembelaan Tuhan itu datang, dia katakan kuasa itu ada di tangan dia. Apa yang dia mau buat, dia bisa buat, saudara. Maka saya katakan hari ini, kemenangan atas kematian, Kristus menang atas maut. Dengan hal-hal ini yang dia kerjakan buat saudara. Maka saya katakan, jangan ada hal-hal yang kecil. Saudara ribut dengan teman pelayanan, kemudian saudara tinggalkan Tuhan. Saudara mulai katakan, oh enggak Tuhan-Tuhanan, rugi saudara. Kemudian saudara punya pasangan yang tidak apa melakukan firman. Kemudian saudara bilang, tidak mau ikut Tuhan lagi. Satu kali saya sempat dikejutkan dengan satu orang. Yang saya bimbing dia tentang firman Tuhan. Satu kali dia mengalami satu hal yang besar. Dia cuma bilang sama saya begini. Percuma, saya cuma lihat
dia baik, dia bisa baca firman, tapi dia tidak jadi contoh. Kemudian dia bilang gini, lebih baik aku mau pindah agama. Terus saya bilang, saya tidak habis pikir, kenapa ini bisa keluar dari mulut kamu. Ketika kamu keluar dari mulut kamu, itu sudah ada dari hati kamu. Dari hati kamu maka keluar itu. Ya, dia keluar, dia memperkatakan itu, saya mau pindah agama. Dan ketika orang pindah agama, saya berkali-kali ketika orang punya pacar, kemudian pacarnya tidak kenal Tuhan, saya cuma katakan sama dia, kasih saya waktu 1 kali aja untuk saya ketemu kamu. Tapi selebihnya kalau kamu masih mau mengambil keputusan itu, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Semua darah akan tertumpah sama kamu. Maka saya dorong hari ini, kebangkitan Kristus, dia menang atas maut. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, jangan ada hal-hal yang kecil yang menyulut saudara untuk tinggalkan Tuhan. Rugi. Katakan kanan kiri. Jangan ada hal yang kecil untuk saudara pindah kepercayaan saudara. Pindah iman saudara sama Yesus. Kita akan rugi besar. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Ki arala barala yashi. Uriki namarala barala bayashanda. Ki namarala barala bayashanda. Saya katakan bahwa ketika Yesus ada di dunia, dia tidak sedang membangun agama. Tetapi dia membuat jalan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan, tetapi tidak ada satu agama yang menjamin tentang keselamatan. Hanya Yesus yang dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini adalah janji firman Tuhan. Saya mau katakan, pegang erat imanmu. Pegang kepercayaanmu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman. Biar kebenaran ini Tuhan yang terus memperbarui hidup kami. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan seterusnya. Dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan firman ini. Buat pengertian yang jauh lebih dalam lagi kepada kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, singkapkan jauh lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam, lebih dalam. Keluarkan itu dari manusia batinmu. Yes Lord, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Yohanes 14 katakan, jika kamu mengasihi aku,
maka kamu akan mengikuti perintahku. Dan di dalam Injil Yohanes ini ditulis sampai 2 kali. Jika kamu mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita mau ambil roti. Kita mau ambil roti di tangan kanan kita. Saudara ngomong sama tubuhmu. Katakan sama tubuhmu, ada roh yang besar itu dalam hidup kita. Katakan itu supaya telingamu dengar. Dan ketika telingamu dengar, maka itu akan timbul iman dalam hidupmu. Dan biar ketika kita makan roti ini, dia akan menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Kita angkat di atas tangan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam ia mengambil roti, ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah ini roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur. Makasih Tuhan. Roti dan tubuhmu ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan akan dilepaskan oleh karena kekuatan yang dahsyat dari darah-Mu Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Yesus Engkau ku kagumi. Hanya ada harta yang terbesar, yaitu Yesus di dalam hidup kami. Biar Yesus yang terus membawa kami Tuhan kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Biar melalui roh yang besar itu dalam hidup kami, kami mau katakan hanya satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Biar kami boleh senantiasa diberkati oleh firman-Mu. Kami akan berikan persembahan kami pagi hari ini. Kiranya Allah memberkatinya
supaya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja dan family altar sementara digabung dengan doa puasa pada pukul 6 sampai selesai. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Semua episode dan God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum pulang, lihat kiri kanan saudara, lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, kasih tepuk tangan yang dahsyat, tepuk tangan yang keras bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi dengan hati bersyukur nyanyikan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Paskah, Tuhan memberkati.